Selamat pagi Bu Justina, perkenalkan saya Vanessa Audi Loren, NIM 228114007. Hari ini ingin mempresentasikan terkait 10 soal untuk melengkapi nilai ujian akhir semester 1 untuk mata pelajaran biologi sel dan molekuler. Jadi mulai yang pertama, itu jelaskan tahap regulasi ekspresi gen. Nah, jadi regulasi ekspresi gen itu dibagi menjadi dua. Ada yang prokaryotik dan eukaryotik. Saya akan menjelaskan yang pertama dahulu, yaitu regulasi ekspresi gen prokaryotik adalah regulasi atau kontrol ekspresi gen pada sel-sel bakteri terutama dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi. Sebagaimana gen-gen prokaryotik umumnya, inisiasi ini diatur oleh dua elemen sekuens DNA, yaitu yang pertama sekuens pada basa -35 yang sekuensnya TTGACA, dan sekuens pada posisi basa -10 yang sekuensnya TATAAT. Sekuens pada posisi -10 ini juga dikenal sebagai Pribnow box. Kedua sekuens ini disebut sekuens promoter karena keduanya membantu pengenalan tempat dimulainya transkripsi pada rantai DNA template. Aktivitas RNA polimerase pada masing-masing sekuens promoter dapat dipengaruhi melalui interaksi sekuens promoter dengan protein tertentu yang disebut protein regulator. Pengikatan protein regulator pada sekuens promoter akan memengaruhi sekuens tersebut oleh RNA polimerase. Dapat berupa represi atau negatif atau atenuasi atau positif. Jika pengaruhnya negatif, maka protein regulator disebut sebagai represor. Sebaliknya, jika pengaruhnya positif, maka disebut sebagai protein aktivator. Apabila aktivasi interaksi RNA polimerase dengan sekuens promoter dihambat atau mengalami represi oleh protein represor, maka transkripsi tertentu tidak akan dapat berlangsung. Lalu yang kedua, itu ada regulasi ekspresi gen di eukariotik. Regulasi ekspresi gen eukariotik dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik, mulai dari DNA sampai protein. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa kontrol tahap-tahapnya. Yang pertama ada kontrol transkripsi, yaitu untuk mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan. Kontrol processing mRNA mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses sebelum menjadi mRNA. Yang ketiga ada kontrol lokalisasi dan transport RNA, yaitu untuk menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol atau kontrol lokasi dan transport RNA. Yang keempat ada kontrol degradasi RNA, yaitu secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Yang kelima ada kontrol translasi, yaitu untuk memilih mRNA mana yang ditranslasikan. Yang kelima, kontrol aktivitas protein, secara selektif mengaktifasi atau mendeaktifasi protein setelah disintesis. Selanjutnya, dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokaryotik berbeda dengan gen eukariotik. Maksudnya, dapat dikatakan bahwa pada sel-sel prokaryotik, posisi dasar atau ground state gen adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on. Nomor 3 ada operon. Operon adalah organisasi beberapa gen yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor. Dalam regulasi ekspresi gen terdapat dua operon yang berperan, yaitu operon LEG dan operon triptofan. Operon LEG
adalah operon yang berperan dalam menyandi enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa. Terdapat 3 jenis gen struktural di sini yang menyandi protein, yaitu LEG-C, LEG-Y, dan LEG-A. Serta terdapat sebuah sekuens pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator, yaitu gen LEG-I, dan satu bagian pengatur yang disebut operator. Selanjutnya ada operon triptofan, yaitu operon yang mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau TRP. Aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan meningkat apabila terikat dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan disebut sebagai korepresor. Operon TRP mengandung 5 gen struktural, yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRTB, dan TRPE, yang mengkode enzim triptofan sintetase. Terdapat sebuah sekuens promoter, terdapat RNA polimerase yang terikat pada saat inisiasi transkripsi, dan sebuah gen represor atau TRPR yang mengkode protein represor TRP yang nantinya akan berikatan dengan sekuens operator dan menghalangi terjadinya transkripsi. Soal nomor 4, dari gambar tersebut yang akan terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP represor, yaitu skenario yang digunakan adalah skenario 3, yaitu berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Pada proses transkripsi, operon TRP akan berikatan dengan DNA. Jika operon TRP terjadi pengikatan triptofan pada protein represor, justru akan menghalangi proses transkripsinya. Lalu yang akan terjadi pada skenario 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal adalah berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan ketika terdapat sel sebagai tambahan. Maka operon TRP akan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal. Seperti pembahasan pada poin sebelumnya, maka yang akan terjadi adalah proses transkripsi akan terhalangi oleh protein represor. Semakin banyak sel protein represor yang ditambahkan, maka proses transkripsi akan semakin terhambat. Soal nomor 5 yaitu terkait dengan cis-acting sequence dan trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Cis-acting sequence yaitu sequence yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi ini merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Disinilah dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum, bagian ini disebut sequence promoter. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sequence yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang dikenal sebagai Tata Box. Trans-acting factors. Trans-acting factors secara fungsional memiliki dua domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Soal nomor 6, yaitu tentang trans-acting factors yang memiliki 2 domain fungsional. Yaitu ada domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA dan domain kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Trans-acting factors memiliki beberapa kelas, yaitu ada helix turn helix, zinc finger, leucine ZP, dan helix loop helix. Peran trans-acting factor harus dikoordinasi dengan cis-acting element agar dapat memproduksi jumlah RNA dalam jumlah yang memadai pada situs yang tepat. Kelas pertama yaitu helix turn helix. Memiliki domain 3 helix. Helix 3 berikatan dengan DNA dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contoh dari kelas ini adalah protein homoetic Drosophila. Yang kedua ada kelas zinc finger, yaitu berikatan dengan zinc dalam bagian protein yang kaya akan histidin sistein. Contohnya ada protein reseptor steroid. Kelas ketiga ada leucine zipper, yaitu dimer terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya leucin. Contohnya ada proto-oncogene C-fos dan C-jun, gen OP2 pada jagung. Kelas yang keempat ada helix loop helix, 2 helix dihubungkan oleh sebuah loop. Contohnya ada proto-oncogene C-MYC. Analogi yang dapat ditarik antara trans-acting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri
adalah secara sederhana faktor transacting eukariotik dan faktor transkripsi pada bakteri prokariota dapat dibandingkan dengan jalan tol dan jalan biasa. Misalnya, kita mau ke pusat kota Jakarta bisa lewat jalan tol cepat atau jalan biasa yang jaraknya lebih jauh tapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu ke pusat kota Jakarta. Nah, transkripsi di sini dan terjemahannya dibandingkan dengan Jakarta. Bakteri seperti melintasi jalan raya karena transkripsi dan translasi dapat berjalan bersamaan. Sedangkan eukariota menempuh jalan biasa karena sel eukaritik lebih kompleks dan proses ekspresi gen terjadi dalam 2 tahap di 2 tempat berbeda di dalam sel. Transkripsi dan translasi berbeda pada eukariota dibandingkan pada prokariota karena adanya membran inti. Eukariota dapat membedakan di mana transkripsi dan translasi terjadi. Transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Pengaturan waktu tidak dapat terjadi bersamaan karena proses transkripsi harus diselesaikan sebelum translasi dapat dilakukan. Proses transkripsi dan translasi pada eukariota lebih kompleks dibandingkan dengan proses transkripsi dan translasi sederhana pada prokariota. Pada eukariota, transkripsi dan translasi tidak dapat terjadi secara bersamaan. Transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitrolibosom. Oleh karena itu, terdapat jeda waktu antara transkripsi dan translasi, yang dikenal sebagai tahap pasca transkripsi. Selanjutnya, soal nomor 9, faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2, yaitu adalah TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H, dan TF2J. Faktor-faktor transkripsi tersebut akan menempel ke daya promotor secara bertahap sebelum akhirnya terbentuk kompleks prainisiasi. Penempelan faktor transkripsi tersebut terjadi dengan urutan 1. Pertama-tama TF2D menempel pada bagian kotak TATA atau TATA pada promotor, yang dibantu oleh faktor TF2A sehingga membentuk kompleks DA. Kemudian diikuti oleh penempelan TF2B dan TF2F. Selanjutnya menempel diikuti oleh penempelan RNA polimerase 2. Akhirnya faktor-faktor TF2E akan menempel diikuti oleh TF2H dan TF2J. Kompleks prainisiasi akan terbentuk disebut kompleks DAB Pol FEH. Setelah terbentuk kompleks prainisiasi, RNA polimerase 2 siap untuk melakukan proses transkripsi jika ada nukleotida. Faktor transkripsi yang penting untuk mengawali inisiasi proses transkripsi adalah TBP, TF2B, TF2F, dan RNA polimerase 2 tanpa adanya TF2E dan TF2H. Sebenarnya sudah dapat terjadi transkripsi, namun tidak sempurna. Pembentukan transkripsi yang tidak sempurna tersebut menandakan telah terbentuknya kompleks inisiasi termasuk terjadinya pembukaan DNA secara lokal dan pembentukan ikatan fosfodiester pertama. Lalu soal yang ke-10 atau yang terakhir yaitu hubungan antara promoter CCAAT box, GC box, enhancer, dan silencer, yaitu mekanisme ekspresi gen globin terdiri dari beberapa tahap, mulai dari tahap transkripsi, proses RNA, transportasi RNA, seleksi mRNA untuk translasi dan degradasi mRNA. Masing-masing gen globin mempunyai unsur pengatur yaitu promotor, enhancer, dan atau silencer yang menentukan ketinggian tingkatan, kekhususan jaringan, dan 24 modulasi perkembangan ekspresi gen. Sequence promotor atau tata box, CCAT box, CACCC box, dan GC box pada ujung 5 aksen gen globin penting untuk pengikatan RNA polimerase dan untuk ketepatan efisiensi transkripsi RNA. Sekian presentasi saya tentang 10 soal ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih.